Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam ayat ini terdapat suatu upaya dari pihak tertentu untuk membujuk, dan tujuan bujuk rayu ini membuat korban sampai murtad. Berbicara bujuk rayu dengan kata-kata licin, kita dapat melihat bagaimana ular membujuk Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Iblis merayu Hawa dengan berkata bahwa sekali-kali mereka tidak akan mati, tetapi justru akan menjadi sama dengan Allah. Hari-hari ini bujuk rayu dengan kata-kata licin semakin banyak, dan pengajaran sesat semakin merajalela mengancam keberimanan dan kerukunan antar umat. Tetapi Alkitab jelas berkata bahwa yang akan terpengaruh dengan rayuan tersebut adalah mereka yang masuk golongan orang fasik. Sebab itu, sebagai orang yang mengenal Tuhan, jangan kita menjadi orang fasik. Karena orang yang ada dalam posisi ini akan mudah terpengaruh dan kemudian mundur dari kekristenannya, bahkan menjadi murtad. Menjadi orang fasik bukan keberuntungan yang akan kita terima, tetapi kerugian. Bukan berkat yang akan kita terima, tetapi kutuk. Bukan kehidupan yang akan kita dapatkan, tetapi kebinasaan. Tidak ada hal yang menguntungkan menjadi orang fasik. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fasik diartikan ke dalam dua makna. Yang pertama, orang fasik yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, atau orang yang buruk kelakuannya, jahat dan berdosa besar. Arti yang kedua, orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Sehingga orang fasik akan mengalami keadaan. Yang pertama, orang fasik tidak akan menerima keuntungan dan berkat. Keturunan mereka tidak memiliki masa depan. Mereka dapat mengumpulkan harta atau kekayaan, tetapi yang akan menggunakannya adalah orang benar. Ayub pasal 27 ayat 13 sampai 19. Yang kedua, orang fasik seperti laut yang berombak. Mereka tidak akan memiliki ketenangan. Mereka tidak akan memiliki arah hidup karena diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan, sehingga tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Yesaya pasal 57 ayat 20 sampai ayat 21. Dan yang ketiga, Sobat Kairos, orang fasik gemar membaca firman Tuhan. Bahkan mereka ikut menyelidiki firman. Mereka memakai firman untuk mengoreksi orang lain, tetapi mereka sendiri menolak untuk dikoreksi oleh firman Tuhan.
Mereka hanya tahu membaca dan menyelidiki firman, tetapi mereka mengesampingkan dan tidak peduli dengan firman itu sendiri. Orang fasik sama halnya dengan orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus pasal 1 ayat 8. Dan yang keempat, orang fasik meneliti firman Tuhan dengan hanya menggunakan akal, namun tidak disertai doa, apalagi karya Roh Kudus. Mereka tahu teori firman, tetapi tidak mau melakukannya. Akibatnya, mereka sangat mudah mundur dari kekristenan ketika mendapat bujukan dengan kata-kata licin. Sebab itu, renakan hatimu untuk dikuasai dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan mereka yang mengenal Allah akan menjadi umat yang kuat, yang selalu dimampukan untuk melawan dan tidak akan terpengaruh dengan kata-kata licin, bujuk rayu orang fasik. Orang yang mengenal Allah akan tetap kuat karena mereka pertama memiliki karakter pemenang dengan mengandalkan Tuhan dan kuat kuasanya melalui firman-Nya. Dikatakan Nabi Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia pasal 15 ayat 16. Dan yang kedua, akan selalu bersahabat karib dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan akan selalu memiliki keteguhan dan tidak akan tawar hati ketika mengalami masa-masa sulit. Yosua pasal 1 ayat 8. Dan yang ketiga, selalu tekun beribadah kepada Tuhan, sebab dia mengetahui apa yang berkenan kepada Allah. Tidak akan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Yang keempat, Sobat Kairos, tidak akan pernah meninggalkan perjanjian karena selalu berpegang teguh dan setia kepada kebenaran Tuhan yang telah kita terima darinya. 2 Timotius pasal 3 ayat 14a. Seberat apapun ancaman, tantangan, dan masalah menerpa kehidupan kita, jadilah tenang, tabah, tangguh, tegar, dan teguh. Sebab Tuhan telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Karena itu, selalulah taat dan patuh kepada firman Tuhan. Terlebih dalam situasi dan kondisi masa-masa sulit yang kita alami saat ini. Senantiasa taat kepada protokol kesehatan 5M yang dianjurkan oleh pemerintah dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa-masa sulit pandemi virus corona COVID-19 ini. Selamat beraktivitas, sahabat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.